Tuh cuaca panas banget ini, Bade. Bagaimana ceritanya nih? Ah, Ya, emang lagi musim ini. Lagi Lagi musim, musim ya, dunia udah masuk. langit udah bolong. Langit udah pada bolong ya. Aduh, bocor halus kali ini ya. Iya, jadi orang kepanasan, kemudian masuk ke ruang dingin. Ah, Jadi ruang dingin itu menghasilkan panas. ceritanya tuh panas Outdoor dingin. AC kan menghasilkan panas. Oh iya. Jadi iya. dinginnya dia, Ah, panasnya didistribusi ke orang lain. oh gitu ya. Ya kalau yang hangat-hangat emang lumayan. Oh, beli tak aja tuh kipas-kipas itu. Cuacanya ya. Sebenarnya kalau kita ini Ah. sebenarnya kan tubuh kita punya kemampuan beradaptasi terhadap suhu ya. Iya. Nah, ini kan persoalan kenyamanan. Kenyamanan itu ada di pikiran. Nah, orang itu pikirannya rusak semua jadi pakai AC. Anjir. Iya emang tergantung sama suasana. Kalau kita lagi dingin, lagi adem, mau panas gimana pun adem-adem aja. Bukan Apalagi ada transferan masuk adem lah ya. Iya. Tambah adem Jadi, itu. oke, saya tutup dulu tips. Siap. Ya, oke. Gimana? Apalagi panas-panas ini nih suasananya gitu. Saya kalau setiap kali datang ke Joglo seperti rumah kedua gitu ya, Mas Heri juga memperlakukan kami sebagai adik-adiknya, adik ideologis. Oke, baik. Kalau Mas Riki kakak ideologis. Oke, saya tertarik dengan video pertama kemarin ya, yang menyampaikan bahwa peran-peran dari kita semua sebenarnya sangat ditunggu, apalagi suhu bumi akan terus dan terus meningkat, sehingga bagaimana kita mengantisipasi ini, salah satunya dengan hutan ya yang ada di sini. Oke, Mas Heri dan saya itu kita bertemu sekitar tahun 2019 ya Mas ya. Waktu itu karena pada saat itu saya dalam posisi sebagai riset asisten atau asisten riset dari Pak Sarwono Kusumaatmadja, yang memang tugasnya adalah melihat jejaring Bapak di akar rumput. Oh, iya. Nah, jadi pohon-pohon besar, istilah Bapak, pohon-pohon besar itu satu waktu akan mengalami degradasi, dan yang paling penting di sini adalah kekuatan akar rumput. Akar rumput itu apa? Akar rumput itu adalah teman-teman di tapak yang memang dengan kualitas dan kapasitasnya yang talenta alaminya bisa untuk berkontribusi secara positif dan continue gitu ya. Continue. Nah, emang itu Jadi ada generasi-generasi baru yang kontinuitas. tumbuh lagi nanti. Betul. Saya ingin menyampaikan kesan tentang pribadi dari Bapak ya, dari Pak Sarwono. Saya akan sampaikan bahwa Bapak itu sebenarnya adalah penyampai nilai-nilai kebenaran. Jadi itu yang sangat melekat dalam diri saya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu adalah nilai-nilai kebenaran, sehingga tidak lekang dimakan waktu gitu loh Mas. Jadi akan abadi terus di hati kami. Jadi misalnya nih ya, Lid, kamu jangan melakukan ini karena pada saat kamu melakukan ini efeknya akan begini. Itu benar ternyata gitu loh. Kamu jangan kesini, kamu harus melakukan ini. Oh benar. Jadi saya poin penting dari kepribadian Pak Sarwono bagi saya adalah beliau penyampai nilai-nilai kebenaran. Baik dalam segi apapun ya. Jadi memang pribadinya sangat tulus sekali, dalam arti kata tidak tebang pilih gitu ya kepada siapapun tuh Dan sama. tidak tebar pesona gitu ya. Apa Tidak adanya. pesona. Iya, jadi memperlakukan siapapun yang ada di lingkungannya adalah setara, sama, dan sehingga masing-masing dari kami merasa Bapak adalah Bapak kami semua gitu. Seperti yang dibilang oleh Mas Riki dan Mas Heri Gonko kemarin ya, Mas Ibnu ya. Bapak kami semua ini adalah definisi yang sangat disepakati oleh teman-teman semua. Jadi kehadiran beliau adalah penyejuk dan juga penerang. Penyejuk di sini adalah pada saat kita menghadapi hal-hal sulit,
beliau senantiasa memberi solusi yang baik gitu ya. Penerang adalah pada saat kita memerlukan sinar semangat ya Mas ya, sinar semangat dari seorang guru gitu. Beliau memberikan itu. Karenanya siapapun ya, dan beberapa teman banyak bahkan yang menyampaikan pada saya, Mbak, kita kehilangan semua nih gitu ya, dan kita menantikan siapakah sosok yang bisa seperti Bapak menjadi orang yang bisa mengayomi siapapun dengan kesetaraannya dan penyampai nilai-nilai kebenaran. Walaupun Bapak kadang-kadang menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu lugas ya, apa Suka adanya. kaget gitu ya. Kadang kita kaget gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi selain sebagai seorang guru yang sangat melekat di hati saya adalah beliau adalah penyampai nilai-nilai kebenaran. Gimana Mas Ferry? Sama Mas Riki? Luar biasa. Kalau dari saya sih satu kalimat ya. Man of integrity. Setuju Pak? Ya, man of integrity itu yang tadi mungkin kalau bisa dibilang kan Ibu Lita yang ya interaksinya cukup sering ya dengan Bapak, jadi mungkin bisa mengcapture itu lebih baik lagi daripada kita kan. Tapi walaupun dengan keterbatasan waktu, saya kenal juga nggak terlalu lama dengan Pak Sarwono, tapi itulah yang bisa saya tangkap, yang bisa saya teladani dalam kehidupan. Terus satu lagi tuh, di setiap tantangan selalu ada opportunity, setiap challenge selalu ada opportunity, dan opportunity itu nggak jauh dari apa yang menjadi solusi kita nanti. Ya seperti tadi masalah climate change ini kan sebetulnya sebuah challenge yang dihadapi oleh seluruh dunia kan. Tapi kita punya opportunity, Indonesia ini punya sebuah opportunity karena bisa menjadi penyelamat dunia tadi yang tadi saya bilang gitu tadi. Ya sumber daya yang ada di alam kita itu bisa menjadi penyelamat di dunia. Saya rasa itulah yang banyak saya pelajari dari Bapak. Iya, jadi kalau misalnya dekat dengan komunitas, ada ketertarikan secara personal. Misalnya, karena Bapak itu lahir tahun 40-an, sehingga beliau tidak begitu adaptif dengan teknologi informatika misalnya ya. Karenanya senang sekali ada Mas Riki gitu. Jadi bisa saling berinteraksi dan diskusi tentang masalah itu. Kenapa bisa dekat sama Mas Heri Gonku? Karena apa? Karena Mas Heri Gonku itu tipikal yang langsung melaksanakan sesuatu. Jadi langsung sat. Nah, karena kata Bapak, misalnya kita dihadapkan pada situasi bencana atau situasi rumit ya. Kalau kita mikir dulu atau ragu-ragu, itu bencana gitu udah keburu terjadi gitu. Nah, Mas Heri mewadahi itu, melaksanakan sesuatu yang cepat gitu. Sat katanya ya. Nah, jadi ada masing-masing dari teman-teman di komunitas itu memiliki keunikan masing-masing. Dan semuanya sama-sama pejuang yang tangguh gitu. Karena apa? Karena berhasil melewati periode COVID yang berat. Ya, ibaratnya itu kan gitu ya. Kita bisa berhasil melewati episode COVID dan sekarang masih tetap sehat-sehat gitu ya. Sehingga itu adalah merupakan keunikan tersendiri. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Kong, sehat Kong? Iya, bagaimana tanggapan Kong soal respon dari Bu Lita selama beliau punya intensitas kepada almarhum, dan ya kita punya rencana-rencana ke depan. Insya Allah nanti mungkin kita akan mengadakan haul, ya mudah-mudahan kita minta doanya dari semua pihak agar gagasan kita atau niat baik kita didukung sepenuhnya sama semua saudara, semua sahabat-sahabat almarhum Pak Sarwono. Gimana? Ya, saya mengenal Pak Sarwono secara Pak Sarwononya di sana kami jauh gitu ya. Kami sangat membaca beliau gitu. Tapi waktu itu saya juga nggak nyangka beliau hadir di sini, kalau nggak salah acara diskusi pojok iklim. Betul. Jadi ketika saya ada salah satu
pejabat dari KLHK itu datang mengundang saya untuk berbicara di sana. Saya nggak mau gitu. Kalau mau bicara iklim ya di sini. Jangan kita mau ngomongin iklim tapi di ruang-ruang manipulatif gitu. Ya. Gitu. Ada AC-nya apa segala macam. Ya kita rasakan aja gitu. Begini Mungkin ya, tiba-tiba gigit nyamuk, hujan, kena nah kayak tepok gitu. ya. Tiba-tiba Pak Sarwono hadir gitu. Pak Sarwono rawuh ya, terus sudah kami menyampaikan apa yang kita pikirkan. Ya udah hilang gitu aja gitu. Udah gua pikirin, emang gua pikirin kan gitu. Kan gitu, orang yang gua kerjain ini kadang-kadang gua kerjain dulu baru gua pikirin berikutnya kan. Ya itu take action terus kan. Ya kan gitu. Gitu. Jangan Jadi pakai rem mah. nah, terus Gas kemudian aja udah. ya udah gitu gue dulu udah lupa tuh Iya. tiba-tiba diutuslah Abah Halid setelah sekian tahun, mungkin 5 tahun kemudian. Heeh. Abah Halid disuruh mencari saya gitu atas pesan Pak Sarwono untuk nengokin gitu. Nah, terus sudah ya udah nengok ngobrol-ngobrol gitu. Terus sekian tahun kemudian Pak Sarwono rawuh lagi. Loh, udah jadi hutan, dulu kan taman. Iya Pak, sebenarnya dulu cita-citanya memang bikin hutan, tapi fasenya memang fase taman karena pohonnya kecil-kecil kan gitu. Gitu, udah berubah gitu. Nah, begitu belakangan terus kemudian intens. Beliau sering datang ke sini ketemu dengan teman-teman komunitas gitu ya kan. Nah, seperti itu ya. Beliau sih sosok yang A ya A, B ya B gitu. Jadi kalau sekarang ini penyelenggaraan negara ini levelnya paradok, nah beliau itu salah satu tidak paradok gitu. Iya. Gitu. Udah. Itu seperti itu gitu. Jadi ya. Gitu jadi kemudian frekuensi kami mungkin ketemu di situ lah ya gitu. Kalau A ya A, B ya B gitu. Mungkin saya juga sering dianggap aneh lah gitu. Ideologinya nggak jelas, ini nggak jelas gitu kan gitu. Tapi ya Pak Sarwono yang selalu malah belain saya gitu. Pak nggak usah dibela-belain amat, biarin aja saya orang itu ya orang itu gitu kan gitu. Jadi ya saya bergaul dengan banyak teman ya, ada teman-teman pesantren ya, teman-teman penghayat kepercayaan apa segala macam gitu. Semua hanya berbicara tentang konteks bagaimana kita menjalankan hidup ini sesuai dengan kodrat kita sebagai khalifatullah fil ardh gitu. Seperti itu sih. Iya. Begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang punya gagasan membuat Sarwono Center ya gitu. Itu menjadi tempat pembelajaran bukan dalam rangka kita mengkhususkan Pak Sarwono, tapi kita melihat orang yang dekat dengan zaman kita hidup. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana beliau kemudian menginspirasi dan kemudian meneladani beliau yang sampai pada akhir hayatnya itu tetap semangat gitu. Sampai sudah sakit pun sempat nelpon. Sampai sakit pun berkomitmen karena saya udah mau datang Pak, sebenarnya Bapak nggak usah datang, saya udah janji saya harus datang. Dalam kondisi sakit beliau datang ke sini, itu yang membuat kemudian saya bulu kuduknya berdiri gitu ya, dan pegang-pegang saya banyak hal yang banyak pesan yang disampaikan gitu. Jujur ngomong pada saat itu saya juga deg gitu. Kok Bapak banyak pesan ya gitu. Gitu jadi ada rada kaget. Jadi di situ kaget, jadi begitu beliau sakit ya. Sebenarnya rasanya kami sudah merasa di awal-awal itu gitu. Gitu Bu Lita. Iya, jadi satu kata atau kalimat yang beliau pesankan pada saya adalah Pak, kunci sukses Bapak sebagai politisi dan sebagai pemimpin itu apa? Saya bilang, kata beliau, saya hanya menjalankan hal yang sederhana, tegas dalam prinsip, luwes dalam pendekatan, itu aja. Jadi saya kalau punya prinsip ya. Nah itu saya yang kurang luwes kata-kata. Jadi Ngaku ya. oh ya, jadi apapun kita harus tahu bahwa kita punya sikap gitu. Tapi pada saat kita ingin menerapkannya, kita kan pasti tahu ada yang pro dan kontra. Karena itu kita harus luwes. Oh salah kita selama ini, kalau yang kontra gue ajakin berantem.
Iya itu. Iya. proses kan jangan selalu belajar. Dari Bang Riki, memang ada yang mau ditindaklanjuti perihal Sarwono Center bagaimana Ya. meneladani atau memang kita sudah punya satu gagasan. Ya, selain ya tadi kalau Sarwono Center kan memang sudah kita sampaikan idenya pada saat kita memperingati 40 hari beliau ya. Pada waktu itu kita berkesempatan di salah satu gedung di KKP, teman-temannya beliau datang semua, terutama di situ ada senior ya, yang kebetulan satu panggung tuh ya, kita ada Pak Siswono Yudhoyono, ada Pak Mustafa Abu Bakar, ada Pak macam tuh mantan menteri semua tuh. Dan ternyata saya baru tahu bahwa Pak Sarwono itu sangat punya bakat khusus untuk scouting. Talent scouting. Jadi dia bisa menemukan talent dari. Jadi kalau misalnya dekat sama Mas Heri, mungkin sama saya juga, sama Bu Lita, sama yang lainnya, itu pasti dia menemukan ada suatu nilai tersendiri di orang tersebut. Dan kalau saya juga setuju tadi dengan yang Bu Lita sampaikan tadi. Di lain sisi Pak Sarwono itu kadang juga out of the box loh ininya. Pemikirannya itu out of the box, dan itu saya lihat juga ada di Mas Heri itu. Serius, out of the box loh ini orang. Kan nggak suka orang-orang kota-kota kan? Kayak gitu. Jadi itu satu. Nah, kelanjutan dari Sarwono Center ini saya sebetulnya menghimbau lah, bisa kita saya nggak mungkin bergerak sendiri ya, ada teman-teman, ada Mas Heri, ada Bu Lita, ada Abah ya, tapi tentu kita butuh butuh tenaga tambahan, maksudnya pemikiran-pemikiran, tenaga baru yang juga bisa melancarkan program-program rencana yang akan kita lakukan. Tentunya apa yang kita lakukan itu tidak jauh dari apa yang pernah dicanangkan oleh Pak Sarwono. Dan satu lagi terakhir, Bapak selalu menghargai setiap orang, siapapun itu, karena menurut Bapak setiap orang itu punya kecerdasan masing-masing. Ya. Ada yang punya kecerdasan teknis, kecerdasan linguistik, kecerdasan dalam hal bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi yang paling saya rasakan itu adalah kita harus menghargai siapapun, menghargai setiap orang, karena setiap orang adalah orang yang berperan dalam hidup kita, dan mereka memiliki kecerdasan masing-masing, sehingga kita bisa saling mengisi satu sama lain. Itu aja. Tanggapan Sarwono Center gimana? Oh iya, Sarwono Center mungkin saya nilai sebagai hal yang sangat fundamental dan monumental ya. Fundamentalnya adalah pemikiran-pemikiran Bapak yang sangat bagus dan out of the box itu intisarinya adalah menjaga kedaulatan lingkungan hidup ya, dengan cara yang sesuai dengan zaman kita saat ini. Itu fundamentalnya ya. Nah, itu sangat penting sekali. Monumentalnya adalah bagaimana konsep berpikir beliau yang ketahanan view itu, food, energy, and water, bisa direalisasikan secara simultan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap kementerian. Jadi setiap kementerian itu kan pasti punya tugas masing-masing. Namun arahnya menurut Bapak harus ke arah kedaulatan lingkungan hidup kita. Apapun itu, apakah mau di perindustrian, mau di Kementerian Desa, lingkungan hidup, dan lain-lain, arahnya tetap di bagaimana pemerintah Republik Indonesia dalam pemerintahan barunya nanti utamanya mewujudkan kedaulatan lingkungan hidup yang sesuai dengan zamannya. Karena itu perlu AI, perlu adaptasi teknologi informasi ya Mas Riki ya, sehingga nanti wajah birokrasi itu adalah wajah lingkungan hidup yang berdaulat, terintegrasi, dan juga modern. Itu mungkin ya Mas Riki ya. Terakhir nih Bu Lita, tentang kalau misalnya kita
gabungkan nih misalnya Sarwono Center dengan pas nih di bulan Mei almarhum meninggal 1 tahun yang lalu. Apakah jadi monumental ini yang kita gabungkan satu kegiatan misalnya haul atau gimana gitu? Baik, kita nanti akan berdialog tentang itu. Yang pasti konsepnya sama, niatnya juga sama, mendoakan Bapak agar senantiasa semangatnya kita resapi dan kita terjemahkan dalam aksi-aksi nyata. Dan kita akan sampaikan apa yang nanti kita akan progres untuk kegiatan haul Bapak nanti. Ya, oke, terakhir Kong, Ya, mau pesan apa Kong? Pesan nasi goreng. Oke, kalau gitu terima kasih dialog kita, mudah-mudahan menjadi perkembangan ke depan soal ide, gagasan, dan bagaimana kita meneladani almarhum Pak Sarwono Kusuma Atmaja, atau kita sudah punya satu istilah namanya Bank SK. ya. Nanti kita akan bahas tentang Bank SK. Oke. Terima Demikian, kasih. Assalamuabang warahmatullahi Abah Halid baru wabarakatuh. datang tuh. Oh,